Through the dark we fall. Tes 1 2 3 Kaisar Rahman Channel. Yes, komentar kedua. Salam hangat beradku dari Lampung Kemiling. Titip salam buat mantan istri Mira Susanti. Nama dan wajahnya selalu di lubuk hati tak terganti. Aduh, semoga dirimu sehat dan bahagia selalu bersama yang baru. Aduh, tetap semangat ya Bradku. Rans, istirahatnya kapan sih Brad? Perasaan posting film baru tiap hari. Ingat kesehatan Bradku. Nitip nama cowok Culing, cewek Rara. Wah, makasih banyak ya udah perhatian Bradku. Jadi terharu saya. Tapi ini semua kan demi kesejahteraan. Gani Setiawan, brother mau request namanya jadiin Bujang. Oke siap Brad. Oke, film kali ini menceritakan tentang dua orang yang tertipu akibat investasi dan rungkad karena judi online. Mereka pun nekat mencuri dari seorang mafia yang ternyata adalah dalang dibalik investasi bodong dan judi online tersebut. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke? 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya gas ke mantap. Berlatar di Korea, kita dikenalkan dengan seorang neneng cantik penjual bunga bernama Sohe. Saat lagi melayani pelanggan, tiba-tiba temannya bernama Jongso datang dan malah mengejek pelanggan dengan berkata bahwa gak ada gunanya membeli bunga karena nanti juga pasti bakal layu. 고마워요 언니. 또 와요. Kemudian Jongso mengantar Sohe ke sebuah klub malam karena selain jualan bunga, Sohe juga menjadi wanita penghibur demi bisa mendapat penghasilan tambahan agar bisa memenuhi kebutuhan gaya hidupnya yang tinggi. Sohe dan Jongso gak bisa jauh dari dunia malam karena bekerja sebentar tapi bisa mendapat penghasilan yang besar. Dan inilah Project One. Setibanya di sana, Sohe langsung masuk ke dalam klub bergabung dengan wanita lain yang juga menjadi pekerja malam. Dikarenakan Sohe memiliki kulit yang mulus dan wajah yang sangat cantik, dia sering menjadi bahan gunjingan karena yang lain merasa iri. Selain itu, Sohe juga sering mendapat pelanggan mulai dari pengusaha hingga pejabat pemerintah. Gak lama Sohe berkumpul di sebuah ruangan VIP yang dihadiri oleh seorang pengusaha kaya yang kita panggil Bujang aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Di sana Bujang terlihat sangat marah karena seorang pegawainya gak bisa mengurus tanaman. Bujang membuat semua orang menjadi sangat tegang termasuk Sohe, padahal tugasnya hanya menemani aja. Selain terlihat judes, cuek, dan pemarah, Bujang juga sangat sensitif. 패 다여다 이 개새끼야. Sementara di luar, Jongso main judi online sambil menunggu Sohe datang. Jongso sering main judol karena pekerjaannya menjadi supir online atau lebih tepatnya Angelo alias antar jemput lon. Enggak ketang. Sangat gak cukup jika ingin membeli barang-barang mewah. Jongso selalu berharap bisa kaya raya agar bisa berhenti menjadi supir dan bisa membantu Sohe agar gak menjadi kupu-kupu malam. Gak lama Jongso kedatangan pelanggan yang baru selesai menghibur para pengusaha. Jongso diberitahu bahwa seorang pengusaha sekaligus pemilik klub basket lagi menjagokan salah satu tim basket dengan selisih 6 poin. Tentu Jongso sangat tertarik dan akan mencoba peruntungan dengan judi online pertandingan basket.
Saat akan berangkat, tiba-tiba Jongso mendapat notifikasi bahwa seorang pengusaha di bidang investasi apartemen baru aja bunuh diri. Diketahui pengusaha itu ketahuan karena apa yang dia jalankan selama ini adalah penipuan berkedok investasi. Sontak Jongso sangat marah karena dia telah mengikuti investasi itu. Tentu Sohee merasa heran karena teman-temannya menangis histeris. Sohee pun diberitahu bahwa mereka terkena penipuan berkedok investasi oleh seorang pengusaha yang sering datang ke klub. Sontak Sohee hanya diam karena hampir semua uangnya telah diinvestasikan. Waduh. 언니, 아가씨들 돈으로 우리 같은 아가씨들 상대로 쌍카세 빌라 분양권 주면서 낚시질한 거라고. Dari sana Sohee dan Jongso pergi ke tempat acara pemakaman si pengusaha yang telah menipunya. Tanpa basa-basi, Jongso merebut amplop dari orang-orang yang melayat sebagai ganti rugi uangnya. Gak mau kalah dengan Jongso, Sohee bahkan sampai menghancurkan kotak berisi amplop-amplop itu dan membawa semua yang ada sebagai ganti rugi. Pada malam hari, mereka hanya bisa merenung karena uang yang udah susah payah didapat malah hilang gitu aja. Tapi Jongso akan mencoba main judol demi mengganti semua uang yang telah hilang itu. Di keesokan hari sepulangnya dari toko bunga, Sohee merasa sangat kaget karena mendapat notifikasi dari rekeningnya bahwa ada mutasi sebesar 100 juta won atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Tanpa pikir panjang, Sohee menduga bahwa uang itu digunakan Jongso untuk main judol. Saat ditemui, benar aja Jongso udah memasang taruhan di pertandingan basket dan Jongso mencoba menenangkan Sohee bahwa keputusannya itu benar karena semalam diberitahu bahwa akan ada satu tim yang menang dengan selisih 6 poin. Sohee sangat gak habis pikir karena jika kalah mereka gak akan punya apa-apa lagi. Sohee dan Jongso H2C alias harap-harap cemas karena kini kehidupan mereka seperti dipertaruhkan. Mereka terus menunggu dan akhirnya secara mengejutkan pertandingan tersebut berhasil dimenangkan dengan selisih 6 poin sesuai dengan apa yang disebutkan oleh teman Jongso. 황금만 받으면 돼. Tentu mereka sangat senang karena mendapat jackpot, apalagi telah mempertaruhkan semua uang yang mereka miliki. Tapi baru aja merasa senang, Jongso sangat kaget karena ternyata situs judol yang dia mainkan scam dan semua uangnya pun hilang. Iya. Beberapa waktu kemudian, Sohee seperti biasa pergi ke klub untuk menghibur para tamu. Tiba-tiba Sohee ditarik oleh Germo yang kita panggil aja dia Culing aja lah ya, requestan dari brand kita yang satu ini karena ada pengusaha yang udah menunggunya. Kemudian saat Sohee masuk ke ruangan, semua orang diam karena terpesona pada Sohee. Pada awalnya Sohee gak ingin menghibur pengusaha itu, tapi karena Culing terus memaksa, akhirnya Sohee nurut, apalagi Sohee perlu banyak uang. Kemudian Sohee diberikan gelang merah yang berarti udah di-booking oleh tamu VIP. 꼴찌 존나 나간다. Di lain sisi, istri Bujang lagi memohon pada selingkuhannya agar menjauhi karena takut ketahuan oleh Bujang. Lah, istri Bujang rela memberikan jam tangan mewah serta beberapa gepok uang agar hubungan mereka berakhir, apalagi dia dan Bujang akan segera pindah. Bukannya berterima kasih, selingkuhan istri Bujang malah terus melunjak meminta tambahan uang dan kemudian... Dari sana selingkuhan istri Bujang berkumpul dengan Culing dan memberitahu bahwa Bujang punya rahasia di sebuah tempat. Mendengar itu Culing sangat penasaran dan meminta agar temannya itu terus mengulik istri Bujang agar dia mau memberitahu di mana lokasi uang tersebut disembunyikan. Ternyata Jongso mendengar pembicaraan itu dan buru-buru pergi menemui Culing. Sebenarnya Jongso datang bukan untuk membahas uang, melainkan melakukan pekerjaan dari Culing, mengantar narkoboy karena Jongso harus mengganti uang yang habis karena dipakai judol. Tentu Jongso terpaksa melakukan itu semua karena gak ada pilihan lain.
Dari sana Jongso segera mengantar paket narkoboy sambil mengantarkan penumpang yang ternyata yaitu istri bujang dan selingkuhannya. Sepanjang perjalanan Jongso merasa risih karena mereka terus berkokok dalam mobil. Anyir, kot berkokok, hah? Tapi Jongso mulai tertarik dengan pembicaraan mereka karena membahas uang bujang yang disembunyikan. Ternyata uang itu sebanyak 700 juta won atau sekitar 8,1 miliar rupiah. Gak lama mereka minta berhenti sebentar karena gak kuat menahan muntah. Kesempatan itu digunakan Jongso mengambil HP mereka lalu membaca pesan dari Chuling yang akan segera mencuri uang itu jika tempat disembunyikannya udah diketahui. Dikarenakan gak ingin keduluan, Jongso buru-buru pergi dan harus segera menjemput Sohee. Di lain sisi Sohee terlihat udah mabuk berat dan dipaksa akan dibungkus oleh seorang pengusaha yang membokingnya. Sohee sampai dibiarkan tergeletak di jalan karena gak mau diajak ke hotel dan tentu membuat si pengusaha itu sangat marah dan kemudian Sohee dibawa ke rumah dan langsung diinfus agar bisa segera sadar akibat terlalu banyak minum alkohol. Gak lama Sohee sadar dan langsung minta rokok agar lebih tenang. Tanpa lama-lama Jongso memberitahu bahwa dia akan mencuri uang bujang demi mengganti uang Sohee dan membayar semua hutang. Tapi Sohee meminta agar Jongso membatalkan niat karena bujang sangat kejam dan jika ketahuan Jongso bisa dihabisi. Pada keesokan hari, Sohee dan Jongso tetap pada rencana pergi ke klub karena berencana untuk mendapatkan lokasi uang bujang berada. Ternyata di sana mereka melihat bujang dengan bodyguardnya. Melihat bujang masuk ke klub dengan cepat Sohee buru-buru pergi agar gak keduluan PL lain. Gak lama bujang bertemu dengan seorang pengusaha tanah karena ada bisnis yang ingin dibicarakan. Tapi si pengusaha itu membuat bujang cukup risih karena bertingkah seperti orang kaya baru dengan berteriak, meminta wanita penghibur sampai menggoda seorang pelayan. 어서 오세요, 어서 오세요. 와우. Akhirnya Sohee datang dengan menggunakan topeng agar wajahnya gak ketahuan oleh bujang. Saat Sohee akan menuangkan whisky, secara mengejutkan bujang menolak dan langsung menuangkannya sendiri. Kini Sohee menyadari bahwa bujang sangat hati-hati dan selalu waspada. Di tengah-tengah itu, si pengusaha tanah hampir keceplosan menyebutkan bahwa bujang adalah dalang di balik penipuan berkedok investasi. Bujang pun langsung melotot pada si pengusaha itu hingga pindah ke tempat lain. Kini Sohee harus terus mencari cara agar bisa mendapat informasi di mana uang bujang berada. Sohee diminta oleh bujang agar membuka topeng, tapi Sohee menolak dan mengajak bujang untuk minum sebanyak mungkin dan jika kalah maka Sohee akan membuka topengnya. Singkat cerita, mereka terus menuangkan minuman sampai habis beberapa gelas dan Sohee masih bisa mengimbangi. Di waktu yang sama Jongso terus menunggu dan udah khawatir pada Sohee hingga Jongso menabrak mobil bujang. Jongso terus mengalihkan perhatian bujang agar Sohee bisa punya waktu menghack HP bujang. Jongso bahkan nekat sampai membuat kesal bujang demi rencana berhasil. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Sohee karena bujang keluar untuk melihat mobilnya. Dengan cepat Sohee menghack HP bujang dan berhasil mendapatkan di mana uang tersebut disembunyikan. 1 jam kemudian Sohee dan Jongso tiba di tempat uang tersebut berada yang mana merupakan sebuah pemakaman. Tanpa pikir panjang mereka pun segera menggali. Mereka terus menggali tapi entah kenapa belum ada tanda-tanda yang ditemukan. Jongso mengecek beberapa titik hingga akhirnya curiga dengan satu lokasi karena terdapat alat penggali. Mereka pun kembali menggali dan akhirnya berhasil menemukan uang dalam tas sebanyak 8,1 miliar rupiah. Saat akan pergi, Jongso gak sengaja menancapkan skop, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Dikarenakan penasaran, mereka kembali menggali dan ternyata terdapat sebuah peti kayu yang berisi emas batangan. Wow!
Dari sana mereka buru-buru kabur sebelum ketahuan. Mereka sangat senang karena selain hutang akan lunas, tapi mereka juga bisa kaya raya karena yang mereka dapat bernilai 7 miliar won atau sekitar 81 miliar rupiah. Jongso gak peduli karena semua uang itu Bujang dapatkan dari cara menipu dan dia juga pasti masih punya lebih banyak dari ini. Secara gak sengaja mereka berpapasan dengan Chuling, lalu mereka buru-buru tancap gas. Sayangnya usaha mereka gagal dan Chuling balik arah meminta mereka agar berhenti. Sohee pun terpikir cara dan akan menyerahkan uang dalam tas agar Chuling gak curiga bahwa di sana ada emas batangan. Gak lama mobil mereka dihadang oleh Chuling dan Chuling meminta mereka agar keluar dari mobil. Jongso sempat gak setuju dengan rencana Sohee karena gak rela uang itu diserahkan gitu aja. Jongso pun mencoba melawan tapi Sohee buru-buru keluar sambil membawa uang itu. Tapi Sohee berhasil dihentikan oleh Chuling, lalu Sohee mencoba melawan, mempertahankan uang curian. Jongso juga ikut membantu, tapi karena tenaga Chuling lebih kuat, dengan mudah Jongso dikalahkan. Akhirnya Sohee memberikan uang itu cuma-cuma dan meminta agar Chuling jangan lagi mengganggu mereka. Meskipun harus sampai dihajar, tapi semua rencana Sohee berhasil untuk menyelamatkan emas batangan yang mereka curi. Chuling juga sama sekali gak curiga dan berpikir bahwa yang mereka temukan hanya uang dalam tas aja. 이걸 다 어떻게 처리할 건데? Dari sana mereka pergi ke rumah Jongso untuk meminta apa aja kelemahan duta besar Jepang agar mereka bisa pindah ke warga negaraan. Diketahui ibu Jongso dulu pernah berhubungan dengan duta besar Jepang dan selain itu dia juga punya banyak kenalan jaringan kriminal. Sohee pun meminta agar ibu Jongso menyelundupkan emas batangan dan akan dibayar sebanyak 500 juta won. Tapi ibu Jongso menolak karena ingin dibayar 3 kali lipat. Dikarenakan gak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun akan memenuhi keinginan ibu Jongso tapi akan dibayar setelah pekerjaan selesai. Kemudian sang ibu menunjukkan bukti rekaman video saat duta besar Jepang pesta narkoboy dengan koleganya. Ibu Jongso juga memberikan alamat tempat membuat paspor palsu demi memudahkan Jongso dan Sohee saat kabur nanti. Pada keesokan hari, Bujang dibawakan istrinya yang udah babak belur dihajar karena udah tahu tentang perselingkuhannya. Bujang merasa bahwa sang istri gak bersyukur padahal selama ini gak pernah kekurangan. Bujang pun memerintahkan para anak buahnya agar menghabisi sang istri karena udah gak butuh wanita yang gak tahu diri. Mamam. Di lain sisi, Sohee bertemu dengan duta besar Jepang agar bisa mendapatkan kewarganegaraan Jepang. Sohee diberikan syarat agar menghapus video skandalnya. Dan Sohee akan dengan mudah bisa pindah ke Jepang. Duta besar itu berkata bahwa dia gak akan memenuhi keinginan Sohee sebelum videonya dihapus. Tapi Sohee gak tinggal diam dan balik mengancam duta besar itu sampai ketakutan. Sementara kini anak buah Bujang datang ke klub menghajar selingkuhan istri Bujang karena diduga telah mencuri uang serta emas batangan. Kabar tersebut diberitahukan pada Chuling, tapi Chuling gak takut karena akan segera kabur. Secara tiba-tiba Chuling mendengar sesuatu dan dia pun buru-buru mengecek dan tiba-tiba... Di tempat lain, Jongso menemui seseorang atas rekomendasi sang ibu untuk dibuatkan paspor. Jongso mengisi kertas formulir yang dibutuhkan, tapi entah kenapa orang itu malah membakar kertas tersebut dan tentu membuat Jongso sangat kebingungan. Kembali pada Chuling, dia terlihat udah babak belur karena terus dihajar oleh anak buah Bujang, diminta agar segera menyerahkan semua emas batangan. Tapi tentu Chuling gak tahu apa-apa tentang emas dan hanya bisa pasrah saat uangnya diambil kembali oleh Bujang. Chuling teriak kesakitan dan meminta ampun bahwa dia sama sekali gak melihat emas batangan karena hanya mendapatkan uang tersebut dari Sohee dan Jongso. Chuling memohon agar diampuni dan akan mencarikan mereka, tapi Bujang gak peduli dan tetap menghabisi Chuling.
Di waktu yang sama Sohee terlihat baru pulang ke rumah tapi terkejut karena mobil Jongso udah gak ada. Sohee langsung memberitahu Jongso dan mengecek ke rumah dan ternyata semua emas batangan udah hilang. Mereka menduga bahwa itu semua pasti dilakukan oleh ibu Jongso. Jongso pun segera menghubungi ibunya tapi sang ibu sama sekali gak peduli karena ingin menikmati semua emas curian itu sendirian. Gak lama ibu Jongso pergi ke sebuah klub eksklusif karena ingin bersenang-senang dengan para pria. Ibu Jongso akan memberikan imbalan emas batangan asalkan malam ini dia bisa terpuaskan. Aduh, tapi Jongso dan Sohee berhasil menemukan mobilnya dan saat mengecek ke bagasi, semua emas batangan itu udah gak ada. Dari kejauhan terlihat Culing dan anak buah Bujang masuk ke dalam klub lalu buru-buru bersembunyi agar gak ketahuan. Culing merasa beruntung masih bisa diberi kesempatan hidup karena telah membantu mencari Jongso dan Sohee. Akhirnya anak buah Bujang masuk ke ruangan VIP dan membuat pria penghibur melarikan diri karena ketakutan. Dikarenakan gak kenal, ibu Jongso hanya tertawa dan menanyakan apa yang dia inginkan dan kemudian akibat efek kobam, ibu Jongso sama sekali gak takut dan meminta lebih baik bertemu dengan Bujang. Itu membuat anak buah Bujang semakin marah dan saat akan menghajarnya, tiba-tiba Jongso datang dan sang ibu berhasil memanfaatkan itu untuk menghajar anak buah Bujang. Dengan cepat mereka melarikan diri dan mengunci anak buah Bujang di sana. Tapi bukannya berterima kasih, ibu Jongso malah menampar anaknya sendiri. Ibu Jongso sama sekali gak peduli dan akan menghabisi anak buah Bujang, apalagi dia punya emas batangan yang bisa mencukupi semua kebutuhannya tanpa harus mendapat bantuan dari Jongso. Kejadian tersebut membuat Jongso terluka karena sang ibu udah gelap mata karena harta. Kemudian Jongso dihampiri oleh Culing dan langsung menariknya karena udah dituduh mencuri hingga dihajar babak belur. Tapi Jongso sama sekali gak peduli dan langsung menggablok Culing meluapkan emosinya. Dari sana Jongso menemui Sohee mengajaknya pergi karena tahu di mana emas itu akan disimpan. Tapi Sohee gak mau pergi sebelum Jongso membawa ibunya karena mereka harus melarikan diri bareng-bareng. Jongso gak mau apalagi sang ibu udah membuat hatinya terluka. Dari kejauhan terlihat ibu Jongso dibawa oleh anak buah Bujang. Sohee pun segera masuk ke mobil dan langsung mengikuti mobil itu untuk menyelamatkan ibu Jongso. Beberapa saat kemudian Sohee tiba di suatu tempat dan melihat ibu Jongso dimasukkan ke dalam aspal yang akan segera memadat. Sohee hanya diam karena gak bisa berbuat apa-apa. Saat Sohee akan menghubungi Jongso, HP-nya malah terjatuh tapi beruntung gak sampai ketahuan. Anak buah Bujang terus mencekik ibu Jongso agar memberitahu di mana emas curian itu disimpan. Tapi anak buah Bujang gak sadar bahwa ibu Jongso menyentuh jaketnya dan dia pun ditarik masuk ke dalam aspal. Mereka berusaha keluar tapi Bujang hanya diam dan memilih gak menolong mereka agar mati aja. Tapi tiba-tiba sepatu Bujang ditarik oleh anak buahnya dan dengan cepat Bujang memotong tangan anak buahnya itu dan akhirnya mereka pun mati. Wah, kejam sih. Sohee hanya bisa pasrah melihat ibu Jongso tewas karena tentu gak bisa berbuat apa-apa. Sohee segera kembali ke apartemen dan ternyata udah ada Jongso yang telah berhasil menemukan kembali emas curian. Sohee merasa dilema karena senang emas itu berhasil ditemukan, tapi ibu Jongso harus tewas mengenaskan di depan matanya. 이거 너 해. Sohee memilih diam dan gak memberitahu Jongso bahwa orang yang udah dianggap seperti ibunya sendiri udah tewas. Jongso pun mengajak Sohee pergi, tapi Sohee malah meminta Jongso pergi dan membawa aja semua emas itu. Beberapa saat kemudian Jongso teringat dengan ibunya karena sangat sakit hati seperti gak dianggap. Berbeda dengan Jongso, Sohee terus menangis karena kehilangan ibu Jongso yang telah membesarkannya. Gak lama Jongso menemui Sohee memberikan paspor dan dokumen lain agar mereka bisa segera menetap di Jepang. Tapi Sohee malah membakar paspor itu dan memilih akan menetap di Korea.
Dari sana Jongso dan Sohee pergi ke klub mencatat berapa kerugian yang dialami para wanita penghibur saat terkena penipuan investasi. Mereka baru tahu bahwa hasil penipuan itu telah dibelikan emas batangan yang sebelumnya mereka curi. Demi mengganti itu semua, Jongso dan Sohee mengajak para wanita penghibur agar balas dendam agar kerugian mereka bisa diganti karena gak mau hanya berdua aja yang mendapat keuntungan. Apalagi saat ini mereka tahu bahwa Bujang merupakan perantara dalam kasus penipuan itu. 이건 선 넘었지. Di sisi lain, Bujang dihubungi oleh anak buahnya bahwa semua uangnya udah ditaruhkan pada klub basket yang akan mengalami kekalahan. Itu dilakukan karena Bujang udah bekerja sama dengan pemilik klub basket yang gak lain dan gak bukan adalah temannya sendiri demi mendapat keuntungan besar. Sementara itu para wanita malam gak tinggal diam, mereka menggoda para pengusaha agar ikut taruhan tapi memberitahu bahwa hasilnya nanti akan dimanipulasi. Jongso dan Sohee juga memposting seolah telah menghabiskan semua emas curian untuk berjudi demi mengalihkan perhatian Bujang. Tanpa disadari, Sohee menemui seorang pemain basket dan akan memberikannya imbalan besar asalkan dia tampil bagus dan jangan mendengarkan pelatih yang memintanya mengalah agar taruhan Bujang kalah. 3연패 WP CM을 홈으로 불러들여 연패 탈출론입니다. Akhirnya pertandingan basket dimulai dan semua harap-harap cemas menunggu hasil pertandingan itu. Tibalah momen saat pemain basket yang udah Sohee bayar memasukkan bola dan dia pun tampil luar biasa sampai tim yang seharusnya kalah jadi memenangkan pertandingan. Kejadian itu membuat Bujang sangat jengkel, tapi sebaliknya Jongso, Sohee dan wanita penghibur lain sangat senang karena taruhan mereka menang. 승부가 바뀝니다. 경기가 달라집니다. Kekalahan itu membuat Bujang sangat jengkel, apalagi dia udah kehilangan emas dan harus menerima kerugian besar karena kalah taruhan. Tapi Bujang menyadari jika semua ini adalah ulah dari Jongso dan juga Sohee yang telah mempengaruhi wanita penghibur lain agar para pengusaha langganan mereka bertaruh untuk tim lain. Bujang pun mengancam akan menghabisi mereka semua jika Jongso dan Sohee gak menemuinya. Akhirnya di malam hari mereka bertemu di sebuah tempat, lalu Sohee terpaksa memberikan kembali emas batangan yang telah dia curi. Sohee meminta agar Bujang melepaskan semua wanita itu karena ternyata Bujang telah menculik mereka. Tapi Bujang malah meminta anak buahnya agar memotong tangan salah satu wanita. Tanpa pikir panjang, Sohee mengancam balik akan melemparkan semua emas itu pada aspal agar Bujang gak bisa mendapatkannya lagi. Kemudian Sohee diberi kode oleh Jongso agar segera melarikan diri karena teman-temannya udah berhasil kabur. Sohee pun segera masuk ke mobil menyimpan kembali emas-emas itu. Lalu dengan cepat Jongso langsung tancap gas hingga aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Dirasa berhasil lolos, mereka memelankan mobil, tapi sayangnya mereka malah dihadang. Dikarenakan gak ada pilihan lain, mereka pun menabrak anak buah Bujang dan kembali tancap gas. Tapi tiba-tiba Jongso ditarik Bujang keluar dan dihajar, tapi dari belakang Sohee datang membantu dengan mengikat leher Bujang dengan tali. Sohee dan Jongso bekerja sama untuk menghajar Bujang, tapi sayangnya Bujang terlalu kuat dan bisa melepaskan tali itu. Bujang balik menyerang akan segera menghabisi Jongso, tapi Sohee gak tinggal diam dan langsung mengambil koper berisi emas batangan, memasukkannya ke dalam aspal agar tenggelam. Sontak Bujang mencoba menahan Sohee, lalu Jongso membantu dan akhirnya Bujang masuk ke dalam aspal tersebut. Mamam tah Bujang. 들어와. Mereka gak habis pikir karena bisa-bisanya Bujang masih tertawa padahal tubuhnya terus terhisap dan akhirnya Bujang pun tewas. Meskipun gagal menikmati emas curian, tapi rasanya udah senang karena bisa mendapatkan uang dari hasil taruhan dan bisa membalaskan dendam atas penipuan investasi, juga membalas dendam atas kematian ibunya. Dan akhirnya film ini pun tamat.
Oke, itulah dia Brad. Oke lah, karena saya mau ngabuburit, maka langsung aja ya. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.